Hai geng, remake atau remaster dari sebuah game lama yang memiliki kepopuleran tinggi memang menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh para pemainnya. Tapi ternyata tidak selamanya game yang di-remake dan remaster ini sukses di pasaran loh. Malahan menjadi lebih buruk dan menuai banyak kritikan dari para fansnya. Nah, kira-kira game apa aja ya yang malah mendapatkan kritikan dari para pemainnya setelah di-remake atau remaster? Langsung aja yuk kita tonton videonya. GoldenEye 007 Reloaded. GoldenEye 007 menjadi kasus lama di mana game yang diadaptasi jauh lebih populer ketimbang filmnya sendiri. Game yang dikembangkan oleh Rare Studio di tahun 1997 ini menjadi game favorit banyak gamer di masanya karena menawarkan gameplay FPS yang langka untuk konsol saat itu, khususnya konsol Nintendo. Musik yang ikonik serta multiplayer yang didukung hingga 4 pemain di satu layar. GoldenEye 007 Reloaded garapan Eurocom dan Activision justru mengubah game klasik ini menjadi klon Call of Duty. Di luar dari beberapa level yang mirip dengan versi original, keseluruhan mekanik dan set pieces yang ditawarkan versi Reloaded ini hanya sekedar mengkopi Call of Duty yang tengah di puncak popularitasnya. Meski mendapatkan respon positif dari para kritikus, namun game ini tidak laku di pasaran dan akhirnya banyak orang yang tidak mengetahui eksistensi dari game yang satu ini. Hal ini berbeda sekali dengan versi Nintendo 64 yang masih menjadi salah satu game yang digemari. TMNT, Turtle in Time Reshield. Genre battle em up menjadi genre populer di era mesin SNES, Sega Genesis dan arcade, dan TMNT Turtle in Time menjadi salah satu yang difavoritkan. Memiliki gameplay pukul yang memuaskan, musik yang catchy, dan tentu saja fanservice untuk penggemar dari TMNT. Wajar apabila game keluaran 1991 ini dibuat remake belasan tahun kemudian. Sayangnya, remake tersebut tidak memberikan kenangan manis serupa. Dikembangkan oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2009, TMNT Turtle in Time Reshield adalah remake in change yang tawarkan visual baru dan remix musik baru. Meski terjual baik, resepsi dari remake ini tidak sepositif versi original. Banyak yang mengkritik gaya visual baru terlihat datar, kurangnya replay value, serta kontrol yang lebih kaku dari versi lama. Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 menjadi game yang temani banyak gamer PC tahun 90-an dulu. Tak hanya itu, game ini juga menjadi fondasi dari Dota dan League of Legends yang keduanya masih populer hingga saat ini. Ketika Blizzard pertama kali umumkan bahwa mereka tengah kembangkan remake dari game RTS klasik tersebut, tentu fans ekspresikan hype mereka. Namun, antusias tersebut seketika musnah ketika game dirilis. Tak hanya mendapat respon buruk, Warcraft 3 Reforged juga mengundang banyak kontroversi di sepanjang tahun 2020. Dimulai dari visual yang terlihat outdated dan tak undang rasa wow para fans, cutscene yang mengalami downgrade, hingga pengaturan di mana karya custom game menjadi hak milik Activision Blizzard. Semua ini menjadikan remaster ini diprotes dan ditertawakan oleh netizen. Pers dari remaster ini sangatlah buruk hingga mencapai titik di mana user score di Metacritic mencapai 0,5, menjadikan Warcraft 3 Reforged game dengan user score Metacritic terendah selama beberapa bulan. Flashback. Di tengah popularitas game petualangan seperti Prince of Persia dan Another World, Flashback mencoba memberikan game serupa dengan kedua game tersebut, namun dengan latar dan perspektif futuristik. Game keluaran 1992 tersebut diterima baik oleh para kritikus dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Karena permintaan fans yang tinggi, Vector Cell membujuk Ubisoft untuk membuat remake dari game klasik tersebut. Dirilis di tahun 2013, resepsi dari remake ini berbalik dengan apa yang didapatkan versi original. Flashback Remake dicap sebagai game buggy atau penuh dengan bug, gameplay yang terlalu dimudahkan, serta penuh dengan desain baru yang membuat fans lama menggelengkan kepala. Karena penjualan yang buruk, Vector Cell harus gulung tikar tak lama setelah perilisan game ini. Silent Hill HD Collection. Meski tim Silent telah dibubarkan,
franchise Silent Hill tetap harus dilanjutkan. Konami mulai menunjuk satu persatu studio barat untuk lanjutkan nama seri game horor andalan mereka. Namun tak ada satupun yang dapat memberikan game dengan resepsi sebaik buatan tim Silent. Ketika Konami mencoba merilis kompilasi 3 game pertama untuk generasi Xbox 360 atau PS3, sang publisher membujuk Hijing Studio untuk perbarui ketiga game klasik ke format HD. Sayangnya, rintangan besar harus dihadapi oleh tim developer. Source code dari ketiga game tidak disimpan oleh Konami, maka Hijik Studio harus membangun ulang banyak porsi game. Berbeda tim developer, berbeda pula eksekusinya. Dan hasil dari Hijik Studio terlihat jauh berbeda dari versi original. Remaster Silent Hill 2 menjadi yang paling banyak dikritik dari kompilasi HD ini. Efek kabut yang lebih minim dianggap telah membuang atmosfer ikonik dari versi original. Pengisi suara di game diganti total dan fans merasa versi lama lebih baik, meskipun pengisi suara baru terdengar lebih profesional. Secara keseluruhan, kompilasi ini dianggap lebih buruk dari versi original, dan fans suarakan kekecewaan mereka akan kompilasi HD tersebut hingga saat ini. Nah, itu dia tadi geng, beberapa game remake atau remaster yang malah menjadi lebih buruk dan menuai banyak respon buruk dari para pemainnya. Menurut kalian gimana geng? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye geng!